Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Ahmad Faisal. Saya adalah CPNS Penyuluh Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di instansi pemerintah Kabupaten Balangan. Dan saya juga salah satu peserta latsar CPNS di BPSDM Regional Kalimantan Selatan, Angkatan 11, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Langsung saja kita ke layar monitor berikut ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas dari agenda 1 saya, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama itu pra-analisis. Ada 3 isu yang saya tetapkan pada pra-analisis ini. Yang pertama yaitu cukup banyaknya petani yang tidak memanfaatkan lahan sawahnya setelah pasca panen padi. Jadi setelah pasca panen padi itu petani tidak memanfaatkan lahannya lagi. Seharusnya bisa dimanfaatkan lagi, misalnya dengan menanam jagung pakan. Namun kebanyakan petani enggan mengerjakannya karena belum pernah atau takut mencoba. Yang kedua yaitu kurangnya minat petani untuk menanam atau membudidayakan tanaman kedelai. Yang salah satu penyebabnya disebabkan karena susahnya untuk memasarkan hasil panen kedelainya tersebut. Dan yang ketiga yaitu lambatnya kenaikan kelas kemampuan kelompok tani di beberapa wilayah kerja penyuluh pertanian. Analisis masalah. Analisis masalah yang saya gunakan di sini yaitu dengan menggunakan metode USG. Untuk ketiga isu yang tadi yang sudah saya sebutkan, untuk nilai USG masing-masing isu tersebut bisa dilihat pada tabel ini ya. Itu yang pertama, kurangnya pengetahuan petani tentang hasil keuntungan pemanfaatan lahan sawah pasca panen padi, misalnya dengan menanam atau budidaya jagung pakan. Skor USG-nya yaitu 5. Kurangnya minat petani untuk menanam atau budidaya tanaman kedelai, di sini skor USG-nya 6. Dan yang ketiga, lambatnya kenaikan kelas kemampuan kelompok tani di wilayah kerja penyuluh pertanian, di sini skornya 8. Yang paling tinggi skornya ada pada isu yang ketiga, yaitu lambatnya kenaikan kelas kemampuan kelompok tani. Sehingga isu-isu yang lain kita tapis, dan isu yang skornya paling tinggi yang akan kita dalami. Untuk mendalami isu lambatnya kenaikan kelas kelompok tani ini, maka saya menggunakan analisis fishbone diagram, di mana faktor-faktornya adalah yang pertama, kurang berfungsinya struktur organisasi Poktan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengadministrasian yang dijalankan. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran pengurus dalam melaksanakan kewajibannya, yang menyebabkan kelompok tani tidak mengalami perkembangan. Faktor-faktor ini adalah penyebab masalah tidak meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani. Selanjutnya di sini saya menggunakan analisis SWOT, yaitu pada kolom strength itu ada beberapa poin, yaitu adanya organisasi kelompok tani, adanya motivasi, adanya partisipasi, dan adanya keinginan. Pada kolom weakness atau kekurangannya, yaitu yang pertama ada pada sebagian umur petani yang relatif cukup tua, sehingga para petani tersebut sulit bahkan kadang tidak mau menerima masukan dan inovasi baru dari para penyuluh. Lanjutnya pada opportunities, yaitu kesempatan, itu ada 2 poin, yaitu tingkat keaktifan para petani dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu pada kolom threat atau ancaman, yaitu rendahnya kehadiran petani dalam berbagai pertemuan, dan juga SDM petani masih tergolong cukup rendah. Berikutnya adalah penyusunan alternatif solusi. Di sini saya menggunakan metode IPAS-EVAS. Yang pertama, strategi SO, yaitu gabungan antara strength dan opportunities. Poin-poinnya yaitu melaksanakan pertemuan rutin.
Yang kedua, melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memfasilitasi dan mendampingi pengadministrasian pembukuan kelompok tani. Lanjut, yaitu strategi WO atau gabungan weakness dan opportunities. Poin-poinnya yaitu melakukan penyuluhan tentang pentingnya meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani. Selanjutnya yaitu strategi ST atau gabungan dari strength dan trait. Di mana poinnya yaitu rutin melaksanakan ajang sana. Di sini untuk pemecahan masalah dari rendahnya tingkat kehadiran petani pada acara pertemuan. Maka dari itu perlu dilakukannya anjang sana. Anjang sana di sini maksudnya adalah kunjungan langsung kepada para petani, ke tempat perorangan petani, misal ke rumahnya ataupun ke sawahnya langsung. Dan yang terakhir yaitu strategi WT atau gabungan dari weakness dan trait. Pemecahan masalah yang mungkin yaitu dengan pemanfaatan media penyuluhan bergambar, misalnya dalam bentuk folder ataupun brosur yang menarik, yang memungkinkan mendapat minat dari para petani. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.